Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning. My name is Bunga Fairis Fauzia from Group 5. I hope you can enjoy with me to talk about film. Let's go. I compiled this material with my other friends. They are Ananda Erika Zahra, Ayunda Arum, Dewi Pujanti, and Devira Rahmadina. We summarize these materials into 8 big points. Definition of film. What is a film? Film, also called motion picture or movie, series of still photographs on film, projected in rapid succession onto a screen by means of light, because of the optical phenomenon known as persistence of vision. This gives the illusion of actual, smooth, and continuous movement. Or you can see the definition of film according to Effendi, Himawan Pratista, Michel Rabier, and Paul with Samsudin. From the four definitions of film, according to these experts, it can be said that film is a medium of public entertainment that can be seen by everyone, which come from the combination of video, sound, and image to that what is meant in the film can be expressed. Jadi, film bisa disebut juga dengan gambar bergerak yang diproyeksikan secara berurutan dengan cepat ke layar melalui cahaya. Fenomena optik membuat ilusi gerakan yang terlihat halus dan berkelanjutan. Teman-teman bisa melihat definisi film dari keempat ahli ini, yang jika kita simpulkan bahwa film merupakan media hiburan masyarakat yang dapat dilihat oleh semua orang yang berasal dari perpaduan video, suara, dan gambar, sehingga apa yang dimaksud dalam film dapat diekspresikan. Differences between film and drama. The three differences between a drama and a film are: the first basic difference between a drama and a film is the physical location. A drama is performed in front of a live audience, whereas a film is not performed live. In a drama, the actor and the audience are separated by a distance of a few feet in a large auditorium. Every single member of the audience has to see the action as well as hear the dialogue very clearly. This is often why the actors on the stage speak very loudly and exaggerate their movement to reduce this gap. On the other hand, a film is produced by the use of a camera. This helps to bridge the gap between the performer and the audience. His performance is ensured by the camera, lights, and special effects. Another difference between the two is the content used. Drama involve performing arts which are well known. They are performed in many theaters all over the world, such as Romeo and Juliet, Hamlet, and many others. The audience has already seen or read about such dramas and has a certain level of expectation. There is no suspense regarding the climax. The director, producer, as well as the actors know the play by heart, but a film is a new script. People do not know the plot of the story, so there is no expectation on how a particular role is played. It is responsibility of the director to cast those people who have the ability to give an excellent performance. The final difference is that the drama is performed in real time, but the film is not. Since a drama is performed in front of a live audience, there is no scope for a mistake or for forgetting one's line. The actors have to be smart enough to quickly fix a problem if any arises, such as malfunction of a costume or property. The film can have as many retakes as possible if the director is not satisfied with the first one. The actor must have the proper concentration to be in a particular character at any time.
Jadi, ada 3 perbedaan yang paling menonjol antara film dan drama. Pertama, mengenai lokasi. Drama dilakukan di depan penonton secara langsung, sedangkan film tentu saja tidak. Dalam sebuah drama, aktor dan penonton dipisahkan oleh jarak beberapa meter di auditorium besar. Setiap penonton harus melihat aksi serta mendengar dialog dengan sangat jelas. Inilah yang sering menjadi alasan mengapa para aktor di atas panggung berbicara dengan sangat keras dan membesar-besarkan gerakan mereka untuk mengurangi kesenjangan. Di sisi lain, sebuah film diproduksi dengan menggunakan kamera. Hal inilah yang membantu menjembatani kesenjangan antara pemain dan penonton. Performanya ditingkatkan oleh kamera, lampu, dan juga efek khusus. Yang kedua adalah konten yang digunakan. Drama melibatkan seni pertunjukan yang sudah terkenal, seperti Romeo dan Juliet. Tetapi dalam sebuah film, mereka menggunakan naskah yang baru, sehingga tentu saja menimbulkan ekspektasi dan ketegangan yang berbeda. Bahkan bisa termasuk sulit ditebak. Yang terakhir yaitu pertunjukan dalam drama dilakukan secara langsung, sehingga tidak ada ruang kesalahan bagi aktor untuk melakukan kesalahan seperti dialog atau mungkin ekspresi dan yang lainnya. Sedangkan film bisa saja mengulang sebanyak mungkin jika memang sutradara itu tidak puas karena hasil filmnya juga tidak ditonton secara langsung, sehingga hal itu lumrah saja dilakukan. History of film. The early years. Tahun-tahun awal sejarah sinematografi dimulai pada akhir tahun 1880-an, ketika orang-orang mulai menggabungkan beberapa foto berurutan untuk menciptakan ilusi sebuah film. Film paling awal adalah Round Day Garden Scene yang dibuat pada tahun 1888 dan hanya berdurasi 2,11 detik. Namun, penemuan sinematografi sering dikaitkan dengan tokoh Louis dan Auguste Lumière yang menciptakan peralatan gambar bergerak pertama, yaitu kamera dan proyektor yang pertama kali digunakan untuk umum pada tahun 1895. Dari sana, film berkembang pesat di awal abad ke-20. Tahun-tahun awal film naratif dicirikan oleh eksperimen dan eksplorasi ketika pembuat film berusaha mengembangkan bahasa visual untuk bercerita, meskipun ada keterbatasan teknis, seperti ketiadaan suara sebelum tahun 1929. Lompatan besar terjadi ketika sutradara Griffith dan sinematografer Billy Bitzer bekerja sama dari tahun 1908 hingga 1924 dan membuat hampir 500 film. Mereka dikreditkan dengan teknik film penting seperti close up, fade out, soft focus, and backlighting, sehingga mereka memainkan peran kunci dalam evolusi awal film. The Studio Era studio. Sinematografi memasuki era studio. Sering disebut sebagai zaman keemasan Hollywood setelah penambahan suara. 5 studio besar mendominasi produksi film Amerika Serikat, diantaranya Paramount, Warner Bros., RKO, MGM, and 20th Century Fox. Masing-masing studio itu memiliki estetika sendiri yang dikenal dan dicintai. Karya mereka harus berkualitas tinggi tanpa menarik perhatian atau mengalihkan perhatian penonton dari cerita. The Modern Age. Zaman modern. Tahun 1950-an dan 1960-an membawa era tontonan layar lebar ketika Hollywood berusaha membedakan dirinya dari media baru televisi. Evolusi sinematografi. Sejarah sinematografi sebagian besar didorong oleh kemajuan teknologi, fotografi, dan peralatan produksi. Ketika alat dan teknologi baru muncul, sinematografer mampu mendorong batas dan membuat film terobosan. Berikut adalah beberapa kemajuan yang paling menonjol selama bertahun-tahun. Black and white, hitam dan putih.
Dari film pertama di tahun 1880-an, sebagian besar film berwarna monokrom. Artinya film tersebut diambil dalam satu warna atau satu nada. Seringkali itu berarti bahwa film tersebut diproduksi dalam warna hitam putih karena bahan dasar film berwarna lebih mahal. Color, warna. Film pertama berwarna tidak benar-benar direkam dalam warna. Sebaliknya, mereka ditembak monokrom dan kemudian diwarnai dengan tangan atau mesin. Banyak orang mengira Wizard of Oz adalah film pertama dengan jenis pewarnaan. Tetapi sebenarnya ada beberapa film lain yang datang sebelumnya, termasuk Annabelle's Serpentine Dance pada tahun 1985. Proses warna alami pertama diperkenalkan pada awal tahun 1900-an. Proses film tersebut dimulai dengan Kinemacolor dan berkembang menjadi Technicolor, Kodachrome, dan Esmacolor yang kemudian sinematografer untuk merekam film berwarna tanpa menggunakan teknik pewarnaan pasca syuting. Digital. Sebelum tahun 2000-an, pengambilan gambar film seluruhnya menggunakan film kayak kertas yang panjang itu ya, maksudnya film itu. Namun ketika industri hiburan mulai beralih ke media dan penyimpanan digital, industri film mulai mengikutinya. Sementara beberapa bentuk produksi film digital diperkenalkan pada tahun 1980-an. Sinematografi digital tidak benar-benar berkembang sampai awal 2000-an. Sekitar tahun 2010, digital menjadi media utama pembuatan film, dan pada 2013, Paramount menjadi studio film besar pertama yang mendistribusikan film ke bioskop dalam format digital. Ketika industri terus berkembang, melihat kembali latar belakang dan sejarah sinematografi dapat mengingatkan kita tentang seberapa jauh seni telah berkembang dan menginspirasi kita untuk terus membangun kemungkinan yang lebih maju lagi. Teman-teman, sebelumnya Bunga mau minta maaf karena di sini berisik, mesinnya nggak mati-mati dari tadi, jadi kita lanjut aja ya. Bismillah, semoga kedengeran. Elements of film. Tanpa kita sadari, dalam sebuah cerita film ada unsur-unsur yang membentuk dan membuat cerita itu menjadi lebih hidup dan mampu membuat penonton tertarik untuk melihatnya. Mulai dari karakter, cerita, latar belakang, adegan, musik, acting, gerakan kamera, dan lain sebagainya. Nah, elemen-elemen ini adalah elemen naratif dan elemen sinematik. Kedua elemen ini tentunya saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan dalam membuat film. Kita harus bisa memahami tentang kedua elemen ini agar kita juga ya bisa memahami film secara menyeluruh dan mendalam. Oleh karena itu, pada video kali ini Bunga bakal membahas tentang elemen naratif dan juga elemen sinematik. Unsur naratif adalah elemen yang terdiri dari serangkaian peristiwa yang memiliki hubungan satu sama lain dan berhubungan dengan aspek cerita atau tema film. Setiap film, ceritanya itu tidak lepas dari unsur naratif, dan setiap cerita pasti memiliki unsur seperti karakter, masalah, konflik, lokasi, waktu, dan lain-lain. Semua elemen ini membentuk elemen narasi keseluruhan. Singkatnya, elemen naratif ini dapat diartikan sebagai bagaimana pembuat film memperlakukan filmnya sendiri. Elemen naratif dapat dikembangkan menjadi 3 pola, yaitu pendahuluan, tengah, dan juga penutupan. Nah, berikut ini adalah aspek-aspek cerita dalam elemen naratif. Yang pertama ada backstory atau latar belakang, atau juga bisa disebut dengan lokasi ya. Terus yang kedua ada time sequence atau urutan waktu. Nah, dalam urutan waktu ini ada 2, yaitu ada linear dan non-linear. Biasanya pola waktu ini untuk menunjukkan pola perjalanan film tersebut.
Yang selanjutnya ada time duration atau durasi waktu. Nah, durasi waktu ini dibagi menjadi dua, ada durasi waktu dalam film dan durasi cerita film. Kedua ini sangat berbeda. Lamanya waktu dalam sebuah film biasanya 90 sampai 120 menit. Namun durasi ceritanya bisa jadi 1 hari, 1 bulan, 1 tahun, bahkan bertahun-tahun. Selanjutnya ada time frekuensi atau frekuensi waktu. Ini adalah munculnya banyak adegan yang persis sama dalam sudut yang berbeda. Biasanya disebut sebagai frekuensi waktu. Nah, biasanya ini terjadi karena kilas balik. Yang selanjutnya ada karakter atau watak. Ini tuh ada peran protagonis yang akan menjadi motivator utama dalam film dan juga yang berbenturan dengan peran antagonis. Selanjutnya ada konflik atau perselisihan. Konflik berasal dari antagonis yang akan menghambat aksi protagonis. Selanjutnya elemen sinematik, yaitu cara atau dengan menggunakan gaya apa film itu dibuat. Sederhananya, sinematik sendiri memiliki arti mengambil gambar sesuai dengan aturan film bioskop. Dalam elemen sinematik ada beberapa aspek yang membentuknya, yaitu mise-en-scène, cinematic elements adalah apapun yang terlihat dalam bingkai film. Nah, hal ini itu pertama kali muncul sebagai istilah film dalam kritik oleh Charles du Cinéma. Istilah Prancis ini diadaptasi dari seni panggung yang berarti penempatan di atas panggung. Dalam film, tahap ini dibatasi oleh frame, yaitu hanya hal-hal yang terlihat di layar kamera, seperti jarak kamera, sudut kamera, lensa, pencahayaan, dan posisi orang, juga objek dalam kaitannya satu sama lain. Selanjutnya itu ada suara. Suara sangat penting dalam pembuatan film karena dengan suara itu akan memberi kehidupan pada film. Terlebih lagi, apakah kualitas suara sangat berpengaruh pada film atau tidak. Selanjutnya ada dietik. Nah, dietik ini adalah suara di mana sumber suara terlihat di layar atau tersirat oleh aksi dalam film. Contohnya suara karakter, suara demonstrasi, terus ada alat musiknya juga. Terus ada non-diegetic. Nah, ini itu adalah suara yang tidak terlihat di layar dan tidak diterapkan oleh aksi. Biasanya suara berasal dari adegan cerita. Contohnya komentar narator, instrumen, terus efek suara. Selanjutnya ada editing. Nah, editing ini adalah proses yang dilakukan oleh editor dengan memotong dan menghubungkan potongan gambar untuk membuat cerita yang lengkap dan dapat dimengerti. Yang selanjutnya ada sinematografi. Sinematografi adalah ilmu yang menjelaskan teknik dalam mengambil gambar dan menggabungkan gambar-gambar ini untuk membentuk sebuah cerita. Sinematografi mencakup semua elemen visual yang akan ditampilkan di layar saat film ditampilkan. Elemen-elemen ini termasuk framing, zooming, exposure, pencahayaan, komposisi, gerakan kamera, sudut kamera, pemilihan film, pemilihan lensa, fokus, warna, penggunaan filter, dan kedalaman bidang. Sinematografi sendiri hampir sama dengan fotografi, yaitu menangkap pantulan cahaya yang mengenai suatu objek. Bedanya, peralatan yang digunakan oleh fotografi adalah menggunakan alat tangkap tunggal, sedangkan sinematografi menangkap serangkaian gambar. Nah, itulah arti elemen naratif dan elemen sinematik. Semua elemen ini saling berkelanjutan satu sama lain. Jika salah satu elemen di atas hilang, maka elemen lain harus disorot untuk menutupi kekosongan elemen yang lain. Next slide, we talk about animation, a brief history of animation. Nah, pada zaman sekarang ini, animasi 3 dimensi itu mudah sekali ya untuk dirender, sehingga kita sulit membedakan antara mana animasi dan dari aktor kehidupan nyata. Nah, animator itu membutuhkan waktu lebih dari 400 tahun untuk mencapai pencapaian yang luar biasa.
Sejarah animasi ini termasuk sejarah yang memiliki banyak liku-liku. Animasi bisa dibilang berasal dari zaman kuno. Pottery atau tembikar bisa dilihat di gambar yang bergambar seekor kambing berlari dan melompat. Itu merupakan salah satu contoh pertama dari karakter animasi. Ini ditemukannya di Iran ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada The Magic Lantern. Ini perangkat gerak paling awal. Aduh maaf, nyala lagi. Nah, lentera ajaib ini menggunakan cermin cekung di belakang sumber cahaya untuk memproyeksikan gambar yang dilukis dengan tangan melalui sumber kaca persegi panjang kecil. Preview Motion Pictures atau gambar gerak preview. Mesin yang muncul saat revolusi industri ini sepanjang abad ke-18 dan 19 ini memunculkan eksperimen dalam animasi dan juga banyak diantaranya yang berhasil. Dimulai dengan Thaumatrope pada tahun 1825, abad ke-19 menyaksikan serangkaian penemuan yang menciptakan film kartun pertama. Dan selanjutnya itu ada Phenakistoscope. Ini tuh memantulkan korsel gambar melalui cermin untuk membuatnya tampak seolah-olah gambar itu bergerak. Selanjutnya ada Zoetrope, menggunakan metode serupa dengan menggunakan drum pemintal. Dan selanjutnya ada Kineograph atau flipbook, buku flip yang menjangkau khalayak yang lebih luas. Nah, prototipe pertama kartun animasi dikenal sebagai Praxinoscope atau Moviola pada tahun 1876. Sebuah penemuan yang dirancang oleh guru sains Parisin Charles Emil Raynaud. Praxinoscope diperluas pada ide asli Zoetrope, tetapi menggunakan cermin untuk membuat gambar yang kurang terdistorsi. Jadi kita bisa lihat ya dari gambarnya antara Praxinoscope dan juga Zoetrope itu hampir sama, namun perbedaannya itu ada, kalau misalkan Zoetrope itu datar, atasnya datar sama rata kayak gitu. Kita juga mungkin pernah mengalami, pernah tahu, pernah membeli, bahkan pernah membuat metode ini, namun mungkin kita belum menyadari itu bahwa namanya itu ternyata flipbook dan lain sebagainya. The next slide is genre of film. The first is action. These films usually have high energy, stunts, and quite a few fights. For example, Central Intelligence. Comedies. These films have you in stitches with tears rolling down your cheeks. For example, My Stupid Boss. Next, romantic. The story in these films is heartwarming and often preferred by women. For example, Rebecca. Next, rom-coms. These films contain both romantic and very amusing elements. For example, Holiday. Next is adventure. These films are exciting and often follow a search or an expedition to find something. For example, Jumanji. And next, dramas. These films are serious and plot-driven, storyline motivated, with realistic characters and lots of character development as well as character interaction. Musicals. The words or dialogues are often sung rather than spoken. For example, Pitch Perfect. For animation, maybe a sing, okay? Next, historical. Often set in the past in a well-known time and usually depicts a famous historical character or event. Next is real life. Real life ini berdasarkan kehidupan nyata. Jadi
Film ini diambil dari kisah nyata gitu. Contohnya Herbie ini. Selanjutnya horror. These films confront our hidden fears. Horror sama thriller itu beda ya. Kalau horror tuh kayak lebih ke ya sesuatu yang astral, tidak tampak, sedangkan thriller itu identiknya dengan pembunuhan. Selanjutnya ada genre war. Di sini tuh lebih kayak peperangan antara dua kubu kayak gitu. Yang terakhir adalah science fiction. Biasanya berhubungan dengan teknologi yang sangat canggih. The next point is award-winning films in the last 5 years. The first place is Coda. Second, Nomadland. Third, Parasite. Fourth, Green Book. And fifth, The Shape of Water. Nah, kelima film itu merupakan film yang mendapatkan penghargaan Oscar di setiap tahunnya. Untuk tahun kemarin yaitu ada Coda, dan 2017 ada The Shape of Water. And this slide we want to see all-time worldwide box office, and for the first place is Avatar 2009. You can pause this video and read it. Thank you.